wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad dalam rangka mempelajari kitab fikih, yaitu kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang sedekatul fitr, bab sedekah fitrah atau zakat fitrah, zakat fitri. Jadi pembahasan yang disebutkan oleh Imam Syaukani bahwasanya zakat fitri itu satu sa' dari setiap orang berupa makanan pokok yang biasa dimakan. Ya. Lalu kata Imam Syaukani juga kewajiban bayar zakat tersebut dibebankan kepada tuannya budak dan orang yang menafkahi anak kecil dan semacamnya. Jadi kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada majikan budak. Artinya budak tidak wajib bayar zakat, majikannya yang bayar. Begitu juga anak kecil yang bayar adalah orang tuanya atau walinya dan semacamnya. Lalu pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, pengeluaran zakat, pembayaran zakat ini dibayar sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Wa man la yajidu ziyadatan ala quti yaumihi wa lailati fala fitrata alaihi. Siapa yang tidak punya kelebihan makan untuk sehari semalam di hari itu, di hari apa? Raya. Siapa yang tidak mempunyai kelebihan makan untuk melebihi makan untuk hari itu, hari dan malam itu, maka tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Siapa yang tidak mempunyai kelebihan makan untuk hari dan malam itu, hari Idul Fitri dan malam Idul Fitri, maka tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Ya. Jadi kalau misalkan seorang punya kadar makannya sehari menghabiskan 2 kilogram beras, maka kalau dia cuma punya itu saja tidak wajib bayar Zakat. Kalau 3 kilo Tidak. Kalau 4 kilo Belum. 4,5 kilo. Tapi 3 kilo. Belum lagi. Di sini kemudian ini ya pelatihan, karena kalau 4,5 kilo katanya 2 kilonya kan untuk makan dia, sisanya 2,5 kilo katanya cukup. Namun sebagai bentuk hati-hatian, hendaknya bayar zakat fitrah 3 kilo. Jadi kalau seorang punya 5 kilo, 2 kilo untuk makan dia, sisanya berapa? Nah, 3 kilo inilah dibayarkan untuk zakat fitrah. Nah ini, lalu kata Imam Syaukani, wa masrifuha masrifuz zakat. Yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang yang berhak menerima zakat mal. Nah ini pendapat Imam Syaukani, pendapat jumhur ulama. Namun yang benar dalam hal ini yaitu pendapat Imam Malik, bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat hanya orang miskin. Ya, berdasarkan hadis yang sudah kita bahas, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, faradha Rasulullah SAW shadaqatal fitr tuhratan lis-sha'i minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan sedekah fitrah, sedekah fitri, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji, perbuatan dosa maksudnya. Dan juga sebagai bentuk makanan, bentuk pemberian makan untuk orang miskin. Di sini kata Ibnu Abbas, jadi sedekah fitrah itu, zakat fitri itu adalah makanan untuk orang miskin. Disebutkan miskin saja, tidak disebutkan situ mu'alaf, tidak disebutkan itu amil, tidak disebutkan itu Fisabilillah. Fisabilillah dan semacamnya. Ini menunjukkan pendapat yang kuat
yaitu pendapat mazhab Maliki bahwasanya sedekah fitrah hanya dialokasikan, dibagikan kepada orang miskin. Ya. Bapak ya, kita menyinggung mengulang singkat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu saya masih teringat ada dua masalah yang waktu itu belum dijawab ya. Pertanyaan pertama dari Pak Sunati atau Jais dulu? Jais dulu ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang sengaja meninggalkan zakat fitrah? Sudah bertahun-tahun saya nggak mau bayar zakat fitrah. Nah, apakah dia sudah habis masa waktunya bayar zakat atau tetap bayar zakat? Nah, pendapat 4 mazhab ditambah mazhab Zahiri, orang tersebut tetap wajib bayar zakat. Walaupun sudah lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun sekalipun bayar zakatnya. Kalau dia meninggalkannya dalam keadaan mampu dan ya. tahu. Adapun kalau dia tidak mampu, lain lagi. Ya. Jadi kalau seorang mampu bayar zakat fitrah, tapi tidak sengaja tidak membayarnya, dalam keadaan mampu membayarnya, maka menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan mazhab Zahiri, bahwasanya orang seperti ini tetap harus bayar zakat. Jelas Bapak ya. Jadi kalau ada orang yang dulunya mungkin malas-malasan bayar zakat fitrah, sekarang baru sadar nih, ya tetap bayar, jangan ditunda. Bagaimana sedangkan yang lupa aja bayar zakat setelah sholat id aja tidak dianggap bayar zakat fitrah, dianggap sedekah. Ya, artinya begini. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar hadis Nabi, man ata'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi arraf itu orang yang bisa ngaku ya, menemukan barang hilang. Ramal. Dukun. Arraf apa namanya? Dukun. Orang yang ngaku ini hilang. Bukan ramalah. Sekarang ada orang kehilangan anak kecil, pergi kemana hilang, datangi orang ini, di mana orang itu? Oh, dia ada di Malilimo. Misalkan kayak gitu. Nah, siapa yang mendatangi orang seperti itu, arraf, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, sekadar bertanya, tidak membenarkan. Jadi tidak mengatakan, apa, di mana si fulan? Di sana. Oh iya, benar. Nggak begitu, cuma nanya iseng, main-main aja. Siapa yang mendatangi arraf, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nggak diterima. Pertanyaan Bapak, ya sudahlah, karena saya udah tidak terima sholat 40 hari, udah saya nggak usah sholat. Gitu Bapak. Tidak. Atau tetap harus sholat. Harus sholat ya. Selama 40 hari tetap harus sholat, tapi sholatnya nggak diterima. Kalau dia sudah tidak diterima sholatnya, terus nggak usah sholat sama kali. Dosanya bertumbuk-tumbuk nih. Karena dosa sudah bertanya kepada arraf dan dosa meninggalkan sholat. Tapi kalau dia sekedar ini bertanya aja, lalu dikasih tahu sholat kamu selama 40 hari tidak diterima, ya udah sholat lah. Minimal saya tidak dianggap meninggalkan sholat, walaupun ketika sholat tidak dianggap sholat. Nah begitu pula tadi terkait sedekah fitrah itu Pak. Jadi kalau seorang bayar zakat fitrahnya setelah sholat, ya dia harus sedekah, tapi tetap harus bayar. Iya, supaya dia tidak dianggap meninggalkan zakat fitrah. Jelas Bapak ya. Maka kesimpulannya harus bayar. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, pertanyaan Pak Sunardi tentang orang gila. Apakah orang gila wajib bayar zakat? Maksudnya walinya, misalkan ada orang gila ini punya wali. Apakah walinya wajib membayarkan zakat orang gila ini? Pendapat 4 imam mazhab plus mazhab Zahiri. Mazhab itu 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Zahiri, semuanya sepakat orang tersebut wajib dibayarkan zakatnya. Jadi orang gila tetap harus dibayarkan zakatnya. Jadi kalau sama seperti anak kecil, kayak rumah sakit jiwa tuh yang nggak ada walinya tuh, rumah sakit jiwa tuh yang bayarkan zakatnya. kalau memang rumah sakit jiwa ini artinya dia punya dananya gitu. Pastilah punya dana. Kalau orang tuh bayarnya yang tidak punya wali lah kan. Walinya, pokoknya kalau walinya. Kalau memang nggak ada wali berarti pemerintah. Iya kan itu. Iya pemerintah. Jadi pemerintah yang membayarkan zakat orang-orang gila ini. Orang sakit jiwa. Orang yang mengurusnya gitu. Iya orang mengurusnya.
Kalau memang dia juga mampu, kalau dia nggak mampu ya sudah gugur kewajibannya. Kalau dia punya lebih harta, itu dia harus membayarkan zakat. Jelas Bapak ya? Ya. Ini beda halnya dengan zakat mal. Kalau zakat mal menurut pendapat yang kuat, orang gila, anak kecil tidak wajib dibayarkan zakatnya. Tidak wajib dibayarkan zakatnya. Karena tidak ada nas yang menyebutkan orang gila sama orang anak kecil wajib. Beda halnya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah disebutkan anak kecil. Hadis Ibnu Umar menyatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk orang pria, wanita, kecil maupun dewasa. Kecil, artinya belum balik, tetap wajib. Nah mungkin orang gila ini bisa jadi para ulama mengkiaskan dengan anak kecil. Walaupun belum ini dia wajib. Ya. Bagaimana Tat, kalau seseorang itu dia kategorikan sudah miskin ya, atau dia diwajibkan, dia sudah terima zakat gitu kan, contoh besok pagi mau lebaran kan, hari ini dia tidak punya untuk membayar fitrahnya, kan? Dari 3 kilo tadi dia punya cuma 2 kilo. Nggak wajib ya? Ya, nggak wajib dia Nggak wajib. Nah, ketika ada orang yang berbayar fitrah sama dia dari perseorangan, tentu dia udah punya menerima fitrah, kan? Ngasihnya kapan? Situasi sekarang contohnya. Malamnya. Oh, berarti dia bayar. Atau tadi siang. Kalau memang dia dikasih zakat fitrah nih dari orang lain nih, karena dia miskin kan, ternyata melebihi kadar makan dia. Besok kan belum sholat kan, belum sholat kan. Apakah masih wajib dia bayar zakat? Iya, kalau memang dia dapat kelebihan gitu ya. Iya. Ya kan ada kelebihan berarti kan. Beras dari zakat fitrah orang tuh cuma transit aja sama dia lagi niatkan ke. Iya, yang penting kan pokoknya itu melebihi kadar makan dia sehari semalam. Kalau kadar dia makannya cuma 2 kilo, ya misalkan dia dapat zakat fitrah dari masjid misalkan 20 kilo. 20 kilo, wah itu udah lebih banyak kan. Nah, dia keluarkan 3 kilo itu. Kalau dia sendiri, tapi kalau dia punya anak ya berarti keluarkan berapa itu? Bagi 5, bagi 3. Ya, habis juga. Ya itulah makanya. Ini penting juga zakat fitrah ini karena banyak Bapak saya dengar ya katanya, oh saya Bu udah bayar zakat fitrah, saya kan orang miskin, saya nggak wajib bayar zakat fitrah. Padahal dia rumahnya ada TV, ada ini, ada itu, punya motor ini, tapi merasa miskin. Nah, padahal patokan miskin itu yang disebutkan dalam hadis, kalau tidak punya makanan sehari semalam. Nah, kata Nabi boleh minta, artinya dia dianggap miskin, gitu. Dia orang miskin yang kaya. Nah, Ya, kalau seandainya satu keluarga itu ada 5, ibu, bapak, anak 3, sementara kelebihan berasnya hanya cukup untuk 1 orang saja. Jadi buat siapa yang dia keluarkan? Buat dirinya atau buat anak? Tidak wajib. oh kelebihannya, ya untuk dirinya, Buat dirinya dulu. ya dahulukan diri kita baru yang lain. Ya, lanjut Bapak. Masalah zakat kita jelas insya Allah ya. Jelasnya kita masih jauh dari Idul Fitri ini. Nah, selesai. Berarti kita masuk bab baru. Ya, zakat kita udah selesai, kita masuk bab baru. Yaitu di sini kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Kitabul Khumus. Kitab tentang humus. Humus itu 1/5. Apa itu maksudnya? Maksudnya kadar harta yang dikeluarkan. Kadar harta yang dikeluarkan dari harta kita 1/5. Jadi ada harta tertentu yang harus dikeluarkan 1/5-nya. 1/5-nya. Harta apa itu? Nah, kita bahas. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu fima yu'namu fil qital wa fil rikas wa la yajibu fima ada dzalik. Wa masrifu qaulu ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Wajib apa? Bentar. Wajib mengeluarkan 1/5 dari sesuatu yang diraih dalam peperangan dan dalam rikas. Dan tidak wajib 1/5 selain dari itu. Dan alokasinya orang-orang yang mendapatkan 1/5 itu
disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul, sampai akhir. Ketahuilah apa yang diraih oleh kalian sebagai rampasan perang, maka 1/5-nya, khumusnya untuk Allah, Rasul, sampai akhir ayat. Ini saya bacakan matanya dulu. Nah sekarang kita bahas. Kata Imam Syukani, wajib mengeluarkan 1/5 dari harta yang didapatkan dari jalur peperangan. Maksudnya harta rampasan perang. Ya, jadi harta rampasan perang wajib dikeluarkan 1/5-nya, dikumpulkan. Jadi misalkan dalam peperangan kaum muslimin mengalahkan suatu negara kafir, lalu dikumpulkan harta rampasan perangnya, misalkan mendapatkan 1 triliun, maka 1/5-nya dibagi, diambil, dikeluarkan. 4/5-nya untuk mujahidin, untuk orang yang berperang, dibagi. Orang yang mungkin jadi tim sniper, ada yang tim apa, istilahnya apa sih, maju, ada yang tim belakang, jadi dibagi oleh imam. Nah 1/5-nya yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal, ketahuilah bahwasanya apa yang kalian raih sebagai rampasan perang, maka 1/5-nya milik Allah dan milik Rasul, walidil qurba, dan milik kerabat Rasul, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wa banis sabil, dan anak jalanan. Nah, maksudnya musafir kehabisan bekal. Ya. Nah ini 1/5-nya dibagi ini, Allah dan Rasul. Allah dibagi 1/5, gimana Allah? Gimana cara membagi? Ya Allah, ini 1/5 untukmu, gimana? Maksudnya bagaimana? Nah, kata para ulama, Allah dan Rasul masih diperuntukkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi karena Allah nggak membutuhkan apa-apa kan, Rasul pun sudah meninggal, berarti gimana? Kata para ulama, dibagikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Contohnya, kaum muslimin misalkan membutuhkan masjid, membutuhkan rumah tahfiz misalkan, nah, maka diambil dari 1/5 itu. Jelas Bapak? Nah ini, itu pertama. Walidil qurba, dan juga untuk kerabat. Kerabat siapa? Ahlul bait. Kerabat Rasul, Ahlul bait. Nah ini, Ahlul bait tidak boleh menerima zakat, tapi mereka berhak mendapatkan harta rampasan perang, khumus tadi itu. Walidil qurba wal yatama, lalu anak-anak yatim. Nah ini diambil dari situ juga. Wal masakin, dan orang miskin dapat juga. Wa banis sabil, musafir yang kehabisan. Nah ini 1/5-nya dibagi rata sama 5 golongan tadi. Nah 4/5-nya baru dibagikan kepada para mujahidin, orang yang berperang, dibagi secara rata oleh imam, oleh penguasa. Jelas Bapak? Jadi ini namanya khumus. 1/5 dari harta rampasan perang diinfakkan untuk tadi 5 golongan. Itu Ustaz, kayak mujahidinnya tadi itu tentara tetap atau tentara yang dikumpulkan pas ingin perang? Yang ketika perang gitu. Mau yang kalau sekarang kan digaji per bulannya tuh. Itu apa namanya itu dapat juga tuh. Ya kan? Saya nggak tahu apakah ada Kalau seperti itu. Kan kayak gitu. Anak tanya aja. Pernah anak baca. Saya belum pernah dengar rincian gitu. Yang ini yang disebutkan para ulama umum, artinya mau mujahidin yang ketika itu muncul perang ketika itu aja, atau sebelumnya perang, kan setiap perang nanti dibagi. Ya, mau perang ini nanti dibagi. Ya, semuanya. Nah, karena setiap pemerintahan itu berbeda, Ustaz. Kayak Daulah Mamalik kan. Untuk dia semuanya tuh. Nanti yang 4/5 itu semuanya. Yang maksudnya itu yang mujahidin itu nggak dapat lagi. Oh itu udah menyalahi. Kayak gitu. Ah, Sistemnya kan lain-lain tuh. Iya. Daulah Abbasiyah kayak gitu. Harusnya dibagikan. Daulah Abbasiyah gitu. Makanya di antara kemuliaan orang yang berjihad, kalau dia meninggal syahid, ya kan? Kalau dia menang mulia di antaranya dekat mendapatkan harta rampasan. Itu termasuk yang dihalalkan. Jadi dihalalkannya harta rampasan perang ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW.
Kalau umat terdahulu nggak seperti itu. Dibakar. Antara pas perang dikumpulkan, nanti lalu Allah mengirim api, membakar. Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ini rahmat untuk umat Muhammad SAW, jadi ketika kita perang lalu mendapatkan rampasan perang, dibagikan. Tapi jangan lupa 1/5-nya untuk beberapa golongan. Termasuk itu tuh Ustaz. Kan kalau berperang itu kan ada yang ditawan seperti para wanita, anak kecil itu. Wanita ini dibagikan juga. Ya, itu imam yang membagikan. Imam yang berhak menentukan, oh ini mungkin karena nggak mungkin bagi-bagi satu orang. Maka diberikan kepada orang yang memang pantas. Mungkin jasanya dia dalam peperangan mungkin sangat berjasa mungkin. Yang jomblo dulu lah. Ya dah jelas Bapak ya. Jadi sekali lagi yang namanya humus, ini wajib dikeluarkan kalau mendapatkan diantaranya rampasan perang ya. Dan begitu juga dalam masalah rikaz. Rikaz ini pendapat jumhur dafnul jahiliyah. Harta di zaman jahiliyah, yang ada di zaman jahiliyah, harta karun istilahnya ya. Harta korun. Karena korun katanya kan dibenamkan bersama kekayaannya kan. Kalau orang lagi nyangkut, apa ini? Harta karun, korun. Ya. Jadi rikaz ini adalah harta yang peninggalan jahiliyah. Bisa berupa emas, perak, perunggu, tembaga. Nah ini juga wajib dikeluarkan 1/5-nya. Ya berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, wa fir rikazi al-khumus. Dalam rikas terdapat kewajiban mengeluarkan 1/5-nya. Nah, tapi ini juga Bapak, dengan syarat ketika menemukannya tanpa mengeluarkan biaya, tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Artinya kalau ayo kita cari dulu harta karun sana yuk, ayo kamu berapa orang? Kita inilah belikan ini SMS untuk minum, belikan ini, udah banyak keluar biaya kan? Maka kalau menemukan harta karun nggak dianggap rikas. Kalau rikas itu artinya mungkin seorang menemukan tanpa disengaja. Seorang lain cangkel, apa ini? Ternyata misalkan piring emas di zaman ini, zaman kerajaan misalkan Majapahit. Wah, ini. Saya jual lah, harganya misalkan dianggap 1 miliar. Nah, maka 1/5-nya dikeluarkan sebagai zakat. Berapa 1/5-nya? 200 juta. Sisanya 800 juta ke kantong. Nah ini sekali tenaga, tanpa banyak menguras pikiran, tanpa disengaja artinya. Jadi kalau udah pakai alat seperti udah pakai alat nggak berlaku. 1/5 itu berarti tinggal dihitung aja. Kalau nanti dia diuangkan, ya dianggap emas. Kalau udah sampai mencapai nisab, keluarkan 2,5%. Ada yang alat yang detektoran tembaga. Iya udah nggak berlaku. Jadi rikas ini hanya berlaku kalau didapatkan, perkataan Imam Malik, dan ini disepakati disepakati oleh banyak ulama ya. Jadi rikas itu harta peninggalan jahiliyah yang didapatkan tanpa banyak tenaga, tanpa banyak biaya, dan tanpa memikirkan, tanpa olah pikiran ya. Ya kemungkinan besar karena tidak disengaja ya. Dibuka kok apa ini? Nah itu diantaranya. Dan rikas juga pendapat yang kuat, tidak disyaratkan nisab. Jadi tidak ada tertentu baru dikeluarkan zakatnya. Dan tidak disyaratkan haul, tidak nunggu 1 tahun. Artinya kalau misalnya Pak Sunadi lagi cangkul, apa ini? Dapat piring emas peninggalan kerajaan Kutai, wah, dijual dapat 1 triliun. Apakah ditunggu dulu nunggu setahun lah? Atau gimana? Langsung. Itu langsung ketika itu juga dapat ini langsung dikeluarkan 1/5-nya. Jelas Bapak ya? Ya jadi tanpa ada nisab, tanpa menunggu 1 tahun, itu namanya rikas. Termasuk rikas ya Ustaz ini ada di TV kemarin, di mana itu menemukan orang itu dapat oleh bukan batu jatuhan dari meteor itu dari langit itu. Petus tuh. Bukan rikas. Bukan. Rikas itu peninggalan jahiliyah. Berarti kan termasuk rikas. Kemarin dibeli sama orang luar, ternyata batu itu mengandung Mahal ya? Ya mahal, logam lagi. Ya berarti itu seperti emas berarti itu. Nanti kan diuangkan kan? Iya. Sedangkan uang itu disamakan seperti emas. Kalau udah mencapai nisab,
melewati sekitar 83 juta, keluar 18,5%. Berarti hitungannya nisab. Iya, kalau itu iya. Tapi kalau rikas nggak ada nisab. Kasih tahu orangnya, keluarkan zakatnya. Ya jelas sama ya. Nanti kayak gitu juga. Jadi tahu ini termasuk. Ya dah, jadi humus ini sekali lagi yang harta, kadar harta 1/5 ini yang dikeluarkan dari harta ini hanya berlaku pada harta ghanimah, rampasan perang dan apa? Rikas. Wala yajibu fi ma ada dzalik, dan tidak ada kewajiban mengeluarkan 1/5 harta selain dari rikas dan harta rampasan perang. Enggak ada. Karena apa? Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuha la tajibu fi ma ada dzalik fali adamil ijab syar'i. Karena adapun tidak wajib mengeluarkan 1/5 selain dari rikas dan harta rampasan perang karena tidak adanya kewajiban dalam syariat. Tidak ada dalil yang mewajibkan itu. Kalau memang ada dalilnya, keluarkan 1/5. Bagaimana kalau BNKT lah? Seperti BNKT lah, benda muatan kapal ke dalam udara. Itu kan kapal perang dunia yang Itu bukan jahiliyah, bukan zaman jahiliyah itu. Jahiliyah itu sebelum Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Kalau itu bukan jahiliyah, artinya bukan rikas. Majapahit kan setelah Hah? Majapahit sebelum apa? Majapahit kan ini. Lalu Majapahit kan 300 ya. Oh, berarti setelah ini ya. Tapi kan jahiliyah. Bisa gitu. Enggak, maksudnya ini sebelum Nabi Muhammad kan diperkirakan meninggal tahun 600 berapa gitu. Pokoknya sebelum 600 itu. Zaman jahiliyah itu. Nah, mungkin masa apa? Ini pertama kerajaan apa? Kutai mungkin masuk. Terus Pajajaran mungkin ya, Pajajaran kalau nggak salah itu. Mataram kuno. Mataram kuno mungkin. Kalau Majapahit sepertinya memang udah ini. tapi tidak masuk itu kan? Seperti itu. Enggak. Yang kapal-kapal. Ya, pokoknya patron jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ya, jadi sekali lagi Bapak, tidak ada kewajiban mengeluarkan 1/5 harta selain dari apa tadi? Harta rampasan perang dan rikas. Kenapa? Karena kata Imam Syaukani tidak adanya dalil yang mewajibkan itu. Wal baqa'u tahtal bara'al asliyah, dan asalnya seorang itu terlepas dari kewajiban. Seorang muslim ketika seorang kamu wajib ini, mana dalilnya? Asalnya seorang muslim itu bebas dari kewajiban. Maka nggak bisa seorang mewajibkan suatu sampai sebutkan dalilnya. Nah, kalau ada orang misalkan mewajibkan, misalkan apa selain penemuan itu ya tadi misalkan Pak Ismail, kamu menemukan ini, misalkan harta khilafah kerajaan Demak kan Islam kan, nah, berarti kamu harus melakukan 1/5-nya. Maka asalnya ini kaidah fikih, seorang itu bebas dari tanggung jawab sampai ada dalil yang mewajibkan. Maka ditanya dalilnya apa kamu nyatakan wajib saya ini? Oh, dalilnya saya pikir, saya kira, saya rasa. Nah, ini nggak bisa terima. saya kias. Harus ada dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Ya, sekali lagi yang wajib dikeluarkan 1/5 cuma harta rampasan perang dan rikas. Kenapa harus disebutkan demikian oleh Imam Syaukani? Karena orang Syiah Ithna Asyariyah, Syiah 12 imam yang ada di Iran, mereka mewajibkan seorang kaya mengeluarkan 1/5 hartanya. Jadi kalau diantara bapak yang punya walet udah banyak, maka 1/5-nya dikeluarkan, 20% kan. Nah, dan ini mereka nggak ada dalilnya mereka, ya karangan mereka aja. Ya semacam bukti. Nah, dalam Islam itu permudah ya. Kalaupun kita ini kekayaan kita disamakan seperti emas, cuma 2,5%-nya. Kalau mereka sampai 20%, iya kan 20% besar kan? Besar. 20% loh, 1/5-nya. Ini orang Syiah. Makanya sebenarnya Bapak, kalau orang ikut Syiah itu enaknya di awalnya aja. Artinya apa? Mau mancing orang masuk Syiah, mau nggak nih ada akhwat cantik, wah diajak nih kamu akan. Nanti kalau udah senang, terus diajak ngaji sama mereka. Setelah itu, nanti jangan lupa ya, kamu bayar 1/5. Enaknya di awal-awalnya aja, ujung-ujungnya pahit. Ya tidak? Iya. Oh, sama orang India. Tapi orang India mirip. kotoran sapi. Mirip. Cuman orang dia jelas Pak Sunardi kekafirannya kan. Jadi kalau mereka tuh ngaku Islam. Islam.
Masalahnya Ya, itu tadi. kita lanjut Bapak ya. Jadi sekali lagi kewajiban mengeluarkan seperlima harta hanya berlaku pada apa? Harta rampasan perang dan rikas, itu saja. Wa masrifu qaulu ta'ala, dan pembagian humus tadi yang seperlima tadi disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal 41 tadi, yaitu untuk Allah dan Rasul, kerabatnya, siapa lagi? Wal yatama, orang-orang yatim, miskin, wa bani sabil, dan musafir kehabisan bekal perjalanan. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, dengan ini selesai kita dari Kitabul Khumus. Singkat kan? Atau ada yang mau kita bahas tentang Kitabul Khumus? Ini memang mutlak daftar jahiliyah kan ya? Ada perbedaan pendapat sebenarnya. Kalau Imam Abu Hanifah menyatakan semua ma'din, semua logam itu rikas. Tapi pendapat yang kuat enggak. Rikas itu khusus di zaman jahiliyah. Kalau kita nemu kayak Ustaz, kita nggak mau bingung-bingung, kita anggap ini istilahnya ini bukan harta sebelum jahiliyah, bukan barang itu. Karena kan kalau melakukan penelitian lama prosesnya. Iya, kita nggak tahu. Nggak tahu. Kan bisa kelihatan dari bentuknya, mungkin masa nggak bisa. Kalau zaman dahulu kan kayak bentuk piringnya kadang unik kayak itu kan, nggak kayak zaman sekarang gini. Kalau zaman dulu mungkin ada model apa. Kalau orang Arab yang arkeolog ya istilahnya yang menemukan itu, mereka kan ngerti, oh ini kemungkinan besar di zaman Majapahit ini. Ya, kita Zaman bukan Singasa. arkeolog kan? Hah? Iya, artinya kalau ya kan kita kan yang namanya Iya, Ustaz. Kita aja nemu sendok dalam tanah itu kita sebut harta karun, Ustaz. ya ini bukan harta karun, beda. Ini rikas. Ya, artinya gini. Makanya sebelum kita beramal kita harus tahu ilmunya. Makanya sebelum kita menentukan rikas ini rikas atau bukan, ya ini dulu aja diteliti dulu dan cek ini mana nih. Kalau dikeluarkan aja gimana? Oh, dikeluarkan aja terserah. Dianggap ya udah, misalkan ya udah saya keluarkan aja seperlimanya. Padahal itu bukan rikas, nggak masalah juga. Karena kalaupun itu misalkan bukan rikas nih, ternyata benda di zaman setelah jahiliyah, kan kalau misalkan itu udah mencapai nisab dianggap seperti emas, kan yang dikeluarkan Ya. berapa? 2,5%. Kita keluarkan 20%. Jadi masalah nggak? Tidak. Enggak masalah. Ya udah dianggap rikas aja terserah. Jadi aman. Barang itu Ustaz berarti buatan manusia gitu ya. Iyalah. Manusia. Iyalah mas. Kayak menunjukkan apa gitu. Berlian mas. Lain lagi. Ah, Peninggalan jahiliyah. Artinya seperti mungkin cangkir-cangkirnya, atau kalau zaman sekarang mahal itu kan. Yes, ya. Benda terdahulu itu ditemukan mahal itu harganya. Hasil peradaban manusia. Berarti enggak harus emas berarti Ustaz. Apanya? Rikas itu. Enggak mesti emas. Nah, kan Atau mesti Syekh emas kan? Al-Albani, Nah, yang mesti namanya emas rikas kan? nggak mesti emas perak. Apapun benda yang ada di zaman jahiliyah lalu ditemukan sekarang, maka keluarkan. Itu Kadang-kadang- harga tentu. kadang-kadang- Kalau harga ngapain? Ada nilainya percuma. Iya. Itu Ustaz, misalnya Ustaz, kayak patung-patung itu Ustaz. Patung kan. Kepala Buddha. Ah, Jadi ya nggak usah lah. enggak. Oh, dihancurkan. Bukan. Baik. Temu tuh. Emang Ya kan rikas tuh. Kita jual. Itu gimana tuh? Hancurkan dulu. Jangan menjual dalam bentuk patung. Karena nggak boleh. kita- Kepalanya aja. Iya, kepalanya ini kan dulu. Kita lelehkan aja Mas. Kurang harganya Ustaz. Ini udah hancur nih, kurang harganya kan itu tuh. Nah, daripada kita menjual beli dapat dosa kan, menjual patung nggak boleh seorang kayak gitu. Dosa. Bapak ya, sepakat para ulama dalam masalah patung haram. Nggak ada ulama yang beda pendapat. Beda halnya dengan gambar bernyawa. Ya, gambar bernyawa ini memang ada beda pendapat. Gambar bernyawa itu gambar seperti manusia pakai tangan. Mayoritas ulama berpendapat haram. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat boleh. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Yang benar haram gambar bernyawa. Nah, jadi mau patung gambar bernyawa, pendapat yang kuat haram. Jangan diperjualbelikan. Oh, foto. Kalau foto lain lagi masalahnya. Kita bahas gambar bernyawa. Burung garudanya kan tengah. Ah, iya. Ya pokoknya secara umum gini, kalau maksudnya gambar bernyawa, ya itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau maksudnya foto, nah ini lain lagi masalahnya. Apakah foto dianggap gambar bernyawa atau tidak? Ini pembahasan lain lagi. Yang saya singgung sini cuma patung dan gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa itu bisa berupa manusia kah, bisa berupa binatang kah, atau semacamnya. Malaikat kah, misalkan. Ada gambar sayapnya kayak gitu kan, atau Nyi Roro Kidul misalkan. Nah itu nggak boleh. hadis apa dia menyatakan?
sebelum satu bangsa Arab, bangsa Cina kan belum maju. Apa benar? Bangsa Cina, kalau tidak salah ya, benar. Tapi kalau hadis yang menyebutkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, ini nggak sahih. Hadisnya nggak benar itu, nggak ada. Bukan begitu apa ya? Iya, bukan gitu. Ya itu nggak ada, hadisnya nggak sahih. Ya. Kalau nggak salah entah palsu atau tidak ada asal usulnya. Tak ada asal usulnya. Hah? Tidak ada asal Ada usulnya. asal usulnya ya? Ya. Iya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu nggak ada asal usulnya. Jadi jangan sampai kita mempopulerkan hadis ini Bapak ya. Pikir anak Cina. Termasuk hadis yang banyak populer di tengah kita, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini hadis palsu. Palsu. Jangan kita. Jangan. Tapi kalau begitu berarti Islam menganjurkan kotor? Enggak juga. Ada hadis lain yang menyebutkan innallaha yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah mencintai kebersihan, betul. Tapi lah kalimatnya bukan kebersihan sebagian dari iman, enggak bukan begitu. Kalimatnya tidak seperti itu. Kalimatnya innallaha nabi, kalau nggak salah, yuhibbun nadhafah. Allah itu maha bersih dan mencintai kebersihan. Itu betul sahih. Tapi kalau kalimatnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, ini palsu. Jelas Bapak ya? Kalau al-haya'u minal iman. Itu sahih dalam Sahih Bukhari Muslim itu. Itu sahih sekali. Al-haya'u minal iman, ma'adu bagian dari iman. Itu sahih. Sampai pada Nabi. Ya, jelas Bapak. Kita berkumpul selesai, berarti kita masuk, udah habis waktunya. Ya. Oh ya udah, berarti kita cukup ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.